Saya ucapkan selamat siang dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada siang hari ini saya akan melanjutkan materi dari video pembelajaran yang lalu, yaitu masih di bab termokimia, yaitu mengenai hukum Hess, gitu ya. Nah, pada video hari ini saya akan memberikan contoh contoh soal ya, bagaimana cara menyelesaikan soal dengan menggunakan metode hukum Hess, gitu ya. Nah, baik, dengan adanya video ini saya berharap bisa membantu kalian siswa-siswi kelas 11 gitu ya, supaya belajar termokimianya menjadi lebih mudah gitu ya. Tentunya sekali lagi video ini bisa membantu kalian ya supaya belajarnya lebih mudah, dan kalaupun seandainya terdapat soal-soal yang tipenya mirip gitu ya, sehingga kalian bisa mempelajari soalnya dengan baik gitu ya. Dan nanti jikalau ada saat ulangan ya atau tes atau apa yang kedapatan soal tipe seperti ini, maka saya berharap kalian bisa mengerjakannya dengan baik gitu ya. Nah, oke, silakan disimak eh, contoh soal beserta pembahasan pada bab termokimia yang akan kita bahas, yaitu penerapan hukum Hess. Oke, baik. Yang pertama ada bagan seperti ini, gitu ya. Kemudian di sini sudah ada nilainya. Dari A ke B nilainya ini plus 488, dari B ke C plus 1436, dari D ke C negatif 610, dan yang ditanya adalah dari A ke D, yaitu delta HR. Oke, nah di sini ditanya, maka berapakah nilai dari delta HR? Oke, karena di sini ya kita tidak ada lambangnya, maka kita beri supaya mudah, gitu ya. Sehingga saya di sini ya saya tulisi delta H1, ini delta H2, yang ini delta H3, gitu ya. Oke, sekali lagi tujuannya hanya untuk mempermudah. Nah, kalau kalian lihat ya, nah tentu masih ingat di minggu yang lalu ya, sambil bisa dilihat kembali videonya. Nah, seperti ini ya, yang biasa arah maka kita jumlah. Kalau kalian lihat di sini, dari A ke B, B ke C itu satu arah. Sehingga AB dan BC kita jumlah. Itu ya, atau delta H1 dengan delta H2-nya kita jumlah. Oke, sama dengan lawannya. Lawannya berarti ya ini A ke D, D ke C. Gitu ya. Jadi A ke D, D ke C itu berlawanan dengan AB dan BC. Itu ya. Tetapi AD dan DC searah. Sehingga delta HR nanti ditambah dengan delta H3. Itu ya. Sehingga perhatikan di sini. Nah, pada hukum Hess berlaku ya, berlakunya seperti apa? Karena grafiknya seperti ini, gitu ya. Mohon maaf, maksud saya bagannya, gitu ya. Karena bagan aliran energinya seperti ini, maka saya tuliskan di sini delta HR ditambah delta H3 sama dengan delta H1 ditambah delta H2. Gitu ya. Nah, jadi ini ditambah ini sama dengan yang ini ditambah yang ini. Gitu ya. Nah, kalau sudah, tinggal kita masukkan angkanya. Nah, delta HR-nya. Atau bisa kita gantikan dengan X. Delta H3-nya adalah yang ini, minus 610. Delta H1-nya adalah plus 488 ditambah 1436. Itu ya. Nah, saya yakin kalian bisa mengerjakan seperti biasa, sehingga nilai X-nya ketemu positif 2534 kilojoule. Itu ya. Mau ada tulisannya nanti per mol atau tidak, nggak jadi masalah. Gitu ya, dikarenakan dia hanya dilambangkan A, B, C, D. Gitu ya. Dan semuanya tidak ada koefisien.
bisa difahami ya dari sini ya. Jadi kalau tidak ada koefisiennya, sebenarnya secara umum dia bebas. Ya, bebasnya maksudnya gimana, Pak? Nah, bebasnya kalau cuma kalian menulis satuannya kilojoule saja boleh, atau ada yang menulis kilojoule per mol juga boleh. Gitu ya, selama ininya satu. Oke, baik. Soal yang kedua, oke, bentuknya seperti ini. Nah, di sini diketahui delta H2 minus 673, delta H3 minus 186,5. Gitu ya. Nah, yang ditanya adalah delta H1 ya, atau di sini dikatakan pembentukan standar delta HF. Oke. Kemudian coba diamati di sini satuannya kilojoule per mol. Gitu ya. Nah, oke. Maka berdasarkan gambar ini kalau kita lihat ternyata 2 dan 3 dia searah. Ini sama ini searah. Maka 2 dan 3 dijumlah, hasilnya adalah yang pertama. Itu ya. Nah, sehingga pada hukum Hess, dia berlaku delta H1 sama dengan delta H2 ditambah delta H3. Karena gambarnya seperti ini. Gitu ya. Nah, kalau sudah, maka delta H2-nya kita ganti angka. Minus 673, delta H3-nya adalah minus 186,5. Kalau sudah, kita jumlah ketemunya minus 859,50. Oke, karena ini ada tulisannya kilojoule per mol, ya. Nah, sekarang lihat di sini, ya. Nah, depannya SO3 ini ternyata ada angka 2, betul. Sehingga, nah, delta HF-nya, ya, delta HF dari SO3 adalah dari nilai ini dibagi koefisiennya, yaitu 2. Gitu ya, sehingga dia di sini minus 859,50 per 2. Duanya dari mana? Duanya adalah koefisien. Gitu ya. Misalkan, Pak, ini koefisiennya 5, ya dibagi 5. Gitu ya. Karena lihat di sini satuannya kilojoule per mol. Ya, per mol artinya tiap 1 mol. Gitu ya. Nah, kalau sudah, maka ya, jawabannya adalah minus 429,75, satuannya kilojoule per mol. Gitu ya. Nah, jadi dari soal ini, andai, mohon maaf, ada kalian yang menjawab ini minus 859 ya, 50, mohon maaf, jawaban kalian salah. Gitu ya. Dikarenakan di sini ada kata apa? Pembentukan standar. Ya, standar artinya dalam keadaan 1 mol. Oke, itu ya. Nah, maka kalian hitung dulu, setelah dihitung baru dibagi koefisiennya. Pak, kalau koefisiennya sudah 1, ya sudah enak. Gitu ya. Maka hasilnya itu tadi. Oke, karena ini koefisiennya 2, maka hasil perhitungan harus dibagi 2. Oke, baik. Soal berikutnya. Nah, kalau ada soalnya, sekarang bagannya seperti ini. Itu ya. Lihat dia bertumpuk, ya. Nah, kalau ada tipe seperti ini, perhatikan, maka yang panjang ini ya, itu adalah jumlah dari yang kecil-kecil. Itu ya. Maka satu ini, yang satu ini kan dari atas ke bawah, itu adalah jumlah dari 2 dan 3. Oke. Nah, maka pada hukum Hess berlaku delta H1 sama dengan delta H2 ditambah delta H3. Gitu ya. Nah, maka sama dengan minus 222 ditambah minus 566. Ya, hasilnya minus 788 kilojoule. Tapi perhatikan, ini kan ada kalimat apa? Entalpi standar pembentukan. Oke, lihat depannya CO2.
Oh, ternyata ada angka 2-nya. Berarti ya setelah kita menghitung ini tadi, baru dibagi 2. Itu ya, maka minus 788 dibagi 2. Jadi jawabannya adalah minus 394 kilojoule per mol. Oke, oke, baik. Berikutnya, nah ada gambar bagannya seperti ini, maka berapakah nilai X-nya? Nah, kalau kita amati, mirip seperti tadi yang SO3 ya. Nah, maka ini ya, yang delta H2 itu sama dengan jumlah dari yang mengelilinginya, yaitu 3 dan ditambah delta HR. Gitu ya. Maka perhatikan pada hukum Hess berlaku delta H2 sama dengan delta H3 ditambah delta HR. Oke, maka sama dengan delta H2-nya adalah minus 66, delta H3-nya adalah 48, ditambah X, anggap ini delta HR-nya. Sehingga nilai X-nya adalah ketemu min 144 kilojoule. Itu ya. Nah, lihat di sini satuannya cuma kilojoule saja. Maka tidak usah dibagi 2. Oke? Ya, bisa difahami ya. Nah, itu bedanya. Ya, kalau seandainya ini satuannya kilojoule per mol, ada per molnya, maka angka ini minus 144 harus dibagi 2. Gitu ya, dia harus dibagi 2. Seandainya yang ditanyakan dengan satuan kilojoule per mol. Baik, nah ini yang terakhir, tipe bagannya sama seperti yang tadi ya, tipe bagannya yang sama. Oke, terlebih dahulu kita beri angka ya biar gampang. Nah, ini delta H1, ini delta H2, ini delta H3. Itu ya. Nah, maka kalau sudah pada hukum Hess berlaku apa? Delta H3 sama dengan delta H1 ditambah delta H2. Karena kalau kalian amati, awas, ini sama ini dia berlawanan. Tapi 1 dan 2 dia searah. Maka 1 ditambah yang kedua, maka hasilnya adalah yang ketiga. Itu ya. Makanya di sini delta H3 sama dengan delta H1 ditambah delta H2. Oke, kalau sudah tinggal kita masukkan angkanya. Ya, delta H3-nya minus 314, delta H1-nya minus 138, delta H2 yang ditanya. Oke, nah sehingga delta H2-nya adalah minus 176 kilojoule saja, boleh, atau ada yang nulis minus 176 kilojoule per mol. Oke, Pak, kenapa ini boleh? Ya, karena perhatikan ya hasilnya kan ini ya NH4Cl. Lihat di depannya koefisiennya adalah 1. Jadi kalau koefisiennya 1, kalian menulis Kj saja betul, ya satuannya ingat satuan harus dituliskan, gitu ya karena dia energi. Oke, yang satunya kalian mau menulis kilojoule per mol juga boleh, gitu ya. Nah, baik. Ya, inilah beberapa contoh yang bisa saya berikan kepada kalian, gitu ya. Semoga dari contoh ini ya mungkin ada juga kemiripan ya yang disampaikan oleh Bapak Ibu gurunya di sekolah, gitu ya. Kalaupun eh, berbeda, gitu ya, maka bisa menambah referensi soal-soal latihan untuk kalian, ya. Nah, baik. Sampai ketemu di video pembelajaran berikutnya di minggu depan. Saya ucapkan selamat siang
Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Inilah yang bisa saya share untuk siswa-siswi sekalian. Ya, jadi bisa di-share ke teman-teman yang lain ya jika bermanfaat dan agar dapat membantu teman yang lainnya, gitu ya. Dan bisa di-subscribe untuk mendapatkan update videonya di tiap minggunya, gitu ya. Dan bagi yang menonton channel ini silahkan beri komentar yang positif di channel ini. Ya, itu saja yang bisa saya berikan kepada siswa-siswi sekalian, baik untuk yang kelas 10, kelas 11 maupun kelas 12. Ya, semoga channel ini dapat membantu untuk proses pembelajaran untuk siswa-siswa sekalian. Ya, baik. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.